Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli ala nuril anwar wasiril asrar wa tiryakil aghyar wa mitahi babil yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillah wa ibdalih. Qala rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi bid-dharain amin. Dan lagi kata Syekh Ibnu Ibad itulah insyaallah lah. Dan oh, boleh. Ya. Dan lagi ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang mempunyai karamat yang ada ia bagi aulia illahi ta'ala, yaitu kekal taufik baginya mengerjakan taat dan terpelihara daripada mengerjakan maksiat, maka yang inilah dinamakan istiqamah. Maka ia terlebih baik daripada 1000 karamat. Yang menyalahi adat seperti kata setengah arifin, al istiqamatu khairum min alfi karamatin. Dan lagi ketahui olehmu bahwasanya orang yang mempunyai karamat dan ia bagi aulia illahi ta'ala, yaitu kekal taufik baginya mengerjakan taat. Jadi orang itu kada mungkin mendapatkan karamat kecuali orang itu kekal mengerjakan ketaatan dulu. Bila inya orang tuh kada taat, lalu berisi karamat, misalnya itu lain karamat, itu istidrat namanya, lanjuran daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang itu yang istiqamah jarsidin diberikan taufik lah, diberikan taufik oleh Allah ta'ala. Taufik itu artinya kawa ba'amaliyah, beda dengan hidayah. Hidayah itu makanya orang sering bertanya dengan ulun inilah, jurang laduni itu apa? Kalau ulun membagikan laduni itu terbagi 3 macam. Laduni itu ada yang pertama, laduni itu di tingkatan orang awam, yaitu ketika seseorang itu bekerja misalnya ataupun itu mengerjakan maksiat lalu diberikan oleh Allah Ta'ala hidayah, itu termasuk laduni juga. Laduni maksudnya laduni itu min ladun karahmah, daripada sisi Allah Ta'ala. Ini kalau kita berbicara masalah ilmu hakikat lah, semuanya itu kan datang daripada Allah Ta'ala, kada mungkin kada datang daripada Allah Ta'ala. Lalu orang yang diberikan Allah Ta'ala hidayah tadi, dia ampih berbuat maksiat, hendak berbuat taat. Nah, jikalau seseorang itu sudah dia ampih berbuat maksiat, lalu diberikan lagi laduni, namanya adalah taufik namanya. Taufik itu mampu berbuat taat. Nah, mampu berbuat taat inilah yang dinamakan orang itu dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau di dalam perjalanan ini ada orang yang tingkatannya awam lagi, ada tingkatan yang memang khusus, ada yang khusus lebih khusus lagi. Seperti itu. Jadi kalau kita itu orang itulah dapat hidayah ampih maksiat. Lalu dia itu dapat taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, kawainya beramaliyah, ampihnya berbuat maksiat. Ini ada orang itu nang ampih aja berbuat maksiat, tapi kada mau sembahyang lagi, kada mau berzikir, kada mau taat lagi ada. Juran ka ampih ka bejudi ampih ka banu ampih. Semuanya berhentinya, tetapi nya kada sembahyang lagi. Itu namanya orang itu baru diberikan Allah Ta'ala namanya hidayah, baru diberikan hidayah untuk berhenti daripada berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah itu orang itu diberikan taufik, mampu dia berbuat taat. Nah, orang yang mampu berbuat taat ini ada 3 tingkatan juga. Orang yang mampu berbuat taat ini nanti ada tingkatan-tingkatannya juga. Ada tingkatan orang awam, yang dimana dia itu dalam berbuat taat itu semata-mata mengharapkan daripada surganya Allah Ta'ala, mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala. Ini orang banyak aja, orang awam namanya, mampu berbuat taat kayak kita nih, hendak surga, jauh daripada neraka, hendak pahala. Itu tingkatan orang yang awam namanya.
Adapun di tingkatan orang salikin ini terbagi dua juga. Terbagi dua. Salikin ini artinya orang yang berbuat taat. Dengan berbuat taatnya tuh yang kedua ini, pertama di bawah bimbingan guru. Ini berbuat taat yang bujur-bujur di bawah bimbingan guru, orang salikin. Ada juga orang salikin itu yang tidak di bawah bimbingan guru, murabbi mursidnya, yaitu dia berbuat taat, beramaliyah, tujuannya memang untuk Allah Ta'ala. Ilahi anta maksudi waridaka matlubi, atini mahabbataka, untuk mendapatkan mahabbah terhadap Allah Ta'ala, untuk mendapatkan cintanya terhadap Allah Ta'ala. Ada orang yang seperti itu, tetapi kada bergurunya, kada mengharapkan surga, kada mengharapkan neraka juga. Benar-benar mengerti lillahi ta'ala tuh. Tujuan ibadahnya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang seperti itu, tapi tidak di bawah bimbingan guru. Adapun orang yang di bawah bimbingan guru, salikin juga, tapi ini di bawah bimbingan guru, sehingga amaliyahnya diberikan oleh gurunya, sehingga batiniahnya, musahadahnya pun diberikan oleh gurunya, caranya untuk musahadah, sehingga benar-benar zahir dan batinnya itu benar-benar istiqamah di pandangan musahadah. Ingatkan kalau orang salikin itu aja, itu pasti hatinya senantiasa memandang kebesaran Allah Ta'ala dalam artian musahadah. Nanti di sini ada diceritakan lah, di sini habis ini. Orangnya itu harus fokus, harus musahadah. Artinya dia benar-benar menghilangkan akuannya, dakwah terhadap dirinya. Kada terperdaya oleh amaliyahnya, kada terperdaya oleh fadilat amaliyahnya, tidak terpegang oleh amaliyahnya. Ini istiqamah dia itu seperti itu sampai mencapai makam wasil namanya. Nah, orang yang diberikan wasil kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan wasil. Setelah dia istiqamah dengan wiritannya, lalu dia memperoleh wasil, namanya ma'rifatullah. Ma'rifatullah, orang yang mencapai ma'rifat. Nah, kita tadi nang istiqamah tadi aja sudah bagus benar. Istiqamah itu sebenarnya kalau orang menjalani salik, kenapa guru ulun ini kada sampai wasil-wasil, kada usah memikirkan itu. Kada pernah kasab, kada pernah guru kada pernah ini. Tetapi orang itu tandanya dia wasil itu adalah ketika dia melihat baik dan buruk itu dia kada merasa lagi. Antara ada dan tiada dia kada mengerti lagi. Artinya di dalam perjalanannya dia menjalani salik itu pasti diberikan bala, diberikan musibah, dipitnah, macam-macam. Orang itu kada bisa sampailah kepada makam wasil itu kecuali dibanting dulu oleh Allah Ta'ala. Macam-macam. Kadang usahanya hancur, kadang dipitnah orang, kadang macam-macam. Ulun sering menceritakan ini supaya pian tahu bahwasanya itu adalah bahagian daripada ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya hati kita ini memandang ketika diberi nikmat, memandang ketika diberi itu nikmat atau bala tadi itu, pian tetap di bawah bimbingan guru, pian terus naik ke atas. Kadang memandang yang diberikan, tetapi terus naik ke atas. Dengan apa? Dengan wiritan. Ada musibah, wiritan pian tetap dengan guru pian, wiritan kada berubah. Istiqamah. Tetap dengan taufiknya Allah Ta'ala, pian itu istiqamah berwiritan. Kalau pang dapat musibah, kenapa aku ni berwiritan? Bila berwiritan ni timbul banyak musibah. Jangan bertahan. Terus, karena wiritan itu adalah menaikkan kita namanya ke makam tajrid namanya. Naik kita ke makam tajrid. Artinya dengan berwiritan itu, kita ini dibimbing oleh guru kita senantiasa mengadu kepada Allah Ta'ala dengan wiritan tadi. Makanya lah Ustaz Najib lah, apabila seseorang telah berguru, kita ini diberi oleh Allah Ta'ala musibah, guru itu pasti menambah wiritan dengan kita. Itu harus kita ketahui bahwasanya itulah guru kita tadi menaikkan kita ke makam tajrid. Karena bila kita tuh kajilah, bila kita tuh karena musibah mengadu kepada Allah Ta'ala, wiritan kita tuh kada cukup. Kada cukup wiritan kita itu, makanya ditambah oleh guru kita. Ditambah supaya kita tuh waktu kita tuh mengadu kepada Allah Ta'ala sesuai dengan wiritan guru. Makanya guru itu bahasa ulun tuh mendorong dari bawah, Allah Ta'ala menarik kita ke atas, ke makam tajrid tadi. Itu fungsinya. Cuma kita kada tahu di waktu kita dalam perjalanan tuh kada tahu pian. Kada tahu kena pian sudah sampai baru tahu. Sudah wasil pian tahu bahwasanya itu pang hikmahnya. Karena kada mungkin orang itu karena musibah, kada mungkinnya wiritan yang ada itu kada cukupnya mengadu dengan Allah Ta'ala. Pasti gurunya menambahi wiritan. Tambahi wiritan itu sehingga waktunya untuk merenung, waktunya untuk berhadap dengan Allah Ta'ala bertambah.
Karena setiap musibah yang diberikan Allah Ta'ala itu berarti Allah Ta'ala menarik kita untuk berhadap dengan sidin. Itu harus tahu kita. Barang kita kadada, orang disari ke orang, kita berhadap dengan sidin. Cara berhadapnya dengan apa? Dengan wiridan tadi. Jar Allah Ta'ala ikam dengan aku dulu. Istiqamah kita di situ diberikan taufik ulang istiqamah. Lalu sampailah nanti di masa di mana kita itu kadang merasakan lagi itu musibah. Hilang. Yang nampak cuma kebesaran Allah Ta'ala. Ini hikmahnya. Ujar Sidin. Ini maknanya rupanya yang diberikan guru. Biasanya belum paham kita tuh. Belum paham kita. Sampai nanti di bab kita yang bujur-bujur dibukakan hakikat daripada sesuatu itu baru kita paham nanti. Ulun ceritakan ini supaya kita benar-benar tahu. Benar-benar mengerti kita itu di dalam Allah Subhanahu wa taala menarik kita di makam istiqamah tadi itu. Taufik istiqamah dengan musyahadanya. Ini makam yang kedua, yaitu makam orang yang salikin yang benar-benar ketika itu dia merasakan merasakan bahwasanya kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan di bawah bimbingan guru sampai kepada wasil. Nah, ini orang yang istiqamah ini sudah bagus. Kenapa? Bila orang istiqamah ini sudah diberikan keistimewaan biasanya. Katakanlah kita itu bukan di makam wali aja kita itu yang diberikan karamat. Ketika kita menjalani masa inilah kita diberikan karamat. Diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Itu diantaranya pian bisa mendengar macam-macam yang kada didengar orang. Bisa melihat sesuatu yang kada dilihat orang. Itu bahagian daripada karamat namanya. Daripada karamat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap orang yang menjalani salik. Itu ujian baginya. Banyak orang itu yang tertahan di situ ya jadi penambahan, betiup banyu jadinya itu. Kenapa? Ini sudah dibukakan sedikit-sedikit dengan dia. Sampainya itu dibukakan hati-hati orang itu bila dilihatnya. Tahunya perasaan orang ini. Itu martabatnya masih martabat salikin, martabat soleh namanya. Terbuka itu. Bukan terbukanya kebesaran Allah Ta'ala terhadap orang. Tetapi rahasia di diri orang. Rahasia di alam itu dibukakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita harus yakin aja bahwasanya seluruh alam ini diliputi oleh sifatnya Allah Ta'ala. Jadi sifatnya itu kadang-kadang terbuka dengan sesuatu itu. Karena kada bisa lepas. Manakala sifat basarnya terbuka kita bisa melihat tuh. Nah itu namanya kita tuh mesra dengan sifat Allah Ta'ala. Dengan kita tadi itu. Dibukakan sedikit-sedikit. Padahal itu ujian bagi orang yang dalam perjalanan. Ujian bagi orang yang dalam perjalanan. Apakah dia terpegang situ atau kada? Apakah dia bersedih dengan diberikan kedukaan? Apakah dia bersenang dengan diberi karamat kemuliaan tadi? Apabila keduanya ini diambilnya, sedih dengan berarti sedih dengan ujian, suka dengan itu diberikan karamat, berarti orang ini jatuh gugurnya, martabatnya jatuh kepada makam kembali kepada makam awam. Kenapa? Karena terpegang makhluknya, terpegang ciptaannya, masih terpegang ujiannya. Dia yang maulah orang itu kada bisa wasil. Nah, sampai di sini itu baru nanti terus sampai ke atas, baru orang itu diberikan karamat yang sebenarnya nanti. Istiqamah ini sudah diberikan karamat ya Lord. Nah, karamat yang sebenarnya itu nanti tatkala seseorang wasil senantiasa tenggelam di hadratullah namanya. Di hadratullah itu tenggelam sehingga dia asik di dalam fana fillah. Panah dengan sifatnya, panah dengan apalnya, panah dengan zatnya, disitulah dia itu timbul sirnya. Diberikan oleh Allah Ta'ala sir sehingga dia tenggelam. Asik dengan sir itu sehingga perkataannya kun jadi. Karena bukan perkataannya ini. Itulah karamat yang sebenarnya nanti. Makanya aulia illahi ta'ala itu kenapa dia senantiasa bisa karamatnya seketika itu kun. Karena mereka senantiasa tenggelam di dalam sifatnya Allah Ta'ala. Itu mereka itu kadang-kadang kalau didesak orang, dia lagi asik tenggelam dalam sifatnya Allah Ta'ala, maka terjadi karamat itu. Nang kadang-kadang ini karamat keulah-ulahan itu kada ada. Memang inya kada ada. Di ketika itu terjadi karamat. Karamat itu ketika seorang benar-benar tenggelam di dalam sifat dan apalnya Allah Ta'ala, itulah karamat tadi. Nah setelah itu kembali istiqamah kembali. Nah itu. Tolong baikiakan ini. Hotspotnya situ.
Itu perjalanan orang itu semalam itu sampai menjadi wali itu istiqamah dulu lah, mengurangi guring, mengurangi begaul, mengurangi makan dan senantiasa istiqamah batinnya. Itu satu dulu. Dan Jarsidin lagi kata Syekh Ibad, bermula karamat yang sebenarnya itu yaitu hasil istiqamah, yaitu istiqamah yang tadi dalam perjalanan tadi lalu hasil jarulun. Nah itu karamat yang sebenarnya dan sampai kepada kesempurnaannya. Yalah, Ustaz Najib pahamlah antum kira-kira. Artinya kita istiqamah yang pertama tadi senantiasa musahadah terus dengan amaliyah, terus memandang, berzikir, tetap kadang merasakannya sampai kepada kesempurnaannya. Kesempurnaannya apa? Di mana dia benar-benar sudah melihat kesempurnaan Allah Ta'ala. Baik bala diberikan, baik nikmat, semuanya dia melihat adalah jamal dan kamalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala saja. Itulah namanya nanti akan mendapatkan karamat yang sebenarnya. Nah itu namanya bujur-bujur karamat kemuliaan. Karena karamat yang sebenarnya itu jelas kadeda artinya kena. Bila seseorang itu mendapatkan yang memberikan karamat itu, itulah karamat yang sebenarnya. Ada kita ini kan hendak benar karamat yang berjalan di atas banyu itu nah. Apabila kita japai langit itu lalu turun awan di hadapan kita tuh hendak benar kita. Atau kita mencalok ini durian orang ada di hadapan kita nyuntan ngarannya. Nah itu lain kayak itu. Karamat itu nang sebenar-benar kemuliaan. Arti karamat itu adalah melihat, merasakan, bukan melihat lagi, merasakan. Dan melihat nampak dengan dirinya itu diliputi jamal dan kamalnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa innama tuwallu fasamma wajhullah. Kada ada lagi yang selain daripada jamal dan kamalnya, sempurna. Baru itu karamat yang sebenarnya. Nah, orang mencari karamat, orang yang di tingkat ini kada ada lagi. Karena kenikmatan yang lain kada ada asyik. Dengan apa? Dengan hadrahnya Allah Ta'ala. Di dalam hadrahnya Allah Ta'ala kada merasa apa-apa. Ini karamat yang sebenarnya. Nah, bermula karamat yang sebenarnya yaitu jasidin hasil istiqamah tadi sampai kepada kesempurnaannya. Kesempurnaannya dikala dia istiqamah menyatakan dirinya senantiasa digeraknya, diamnya melihat kebesaran Allah Ta'ala atau merasakan kebesaran Allah Ta'ala sehingga dia tidak peduli di waktu beramaliyah itu dirinya kadang merasa dirinya yang beramaliyah, tidak terpegang dengan amaliyahnya, tidak terpegang dengan fadilat-fadilat daripada amaliyah, baru inya itu sahih sempurna. Dia itu sampai kepada kesempurnaannya, yaitu sempurna dia memandang bahwasanya dia tidak bisa melakukan amaliyah kecuali bi kudratillah, bi iradatillah tadi itu. Nah, orang ini. Nah, ini ada sini. Kenalah. Dan bermula tempat kembalinya itu kepada ada dua pekerjaan. Nah, jadi kalau kita tuh untuk mencapai kesempurnaan sampai tadi kepada kesempurnaan kembalinya itu tetaplah kepada yang dua macam ini. Ingatkan orang yang mencapai ma'rifat itu pasti kembali kepada dua macam ini. Dia naik dengan yang dua macam ini, dia pun turun akan kedua macam ini. Artinya orang waktu menjalani salik itu tetap di makam musyahadah dan muraqabah. Ini kalau ulun lah, ulun memadahkan dengan pian, mungkin kadang di kitab yang ulun padahkan ini. Kita ini waktu menjalani masa salik ini istiqamah hati kita musyahadah dan muraqabah. Ketika kita itu taraki namanya, salikin itu berakhir dengan namanya wasilin. Wasil itu berakhir dengan namanya salikin. Ini bahasa orang tasawuf lah. Bahasa awamnya itu bahasa kita umum ini kayak ini. Orang itu kalau dia itu di dalam perjalanan untuk mencapai ma'rifat, berakhir perjalanannya itu ketika dia mencapai ma'rifat. Namanya fanafilah, namanya istighraq, namanya tubadil, terserah pian menamainya. Kalau panggilnya waktu aku tuh badil sudah kada bernama lagi. Bila orang itu sudah nampak dirinya Ronaldo, kada mengaku lagi dia Ronaldo, bahasa kita tuh. Manakala dia merasa sifatnya apalnya dikuasai, bahasa kita itu hilang. Yang nampak sifat dan apal Allah Ta'ala itulah namanya taraki namanya. Taraki, istighraq namanya, fana pokoknya itulah namanya. Terserah pokoknya, biar menamakannya terserah. Pokoknya itu tidak bernama lagi. Bernama istighraq, fana lah, atau badil. Kalau bahasanya tasawufnya taraki namanya. Nah di makam taraki tadilah orang itu namanya nang mendapatkan karamat yang sebenarnya, yaitu muwasil kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Nanti kalau ulun ceritakan di makam wasil, inilah makam lagi tingkatannya beda-beda. Ada orang yang sampai wasil saja melihat kebesaran Allah Ta'ala, tetapi tidak dibukakan sir oleh Allah Ta'ala. Orang yang dibukakan sir, tetapi sir yang lain tidak terbuka. Makanya disebutkan sirul asrar, asrar min asrarih, ya. Itu berarti banyak sudah dibukakan orang itu, dan tingkat kewaliannya itu pun tinggi bila sudah banyak dibukakan sir oleh Allah Ta'ala. Ilmu rabbaninya banyak dibukakan oleh Allah Ta'ala. Nah, kita kalau kada merasakan itu, kada usah kita membicarakan itu dulu. Sampai ke sini wasil aja sudah untung. Nah, orang yang mencapai tarak kita di sini kembalinya pasti dua macam. Kembali ke makam musyahadah dan murakabah juga kembalinya, walaupun sudah wasil pasti kembali. Kadada orang itu naik batatarusan, kadada, karena makam wasil itu cuma sebentar diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi ainul yakin, hakul yakinnya itu terus menerus nanti, terus menerus, apalagi sampai dibukakan sir, yaitu terus menerus, namanya bakabilah namanya. Nah, orang yang sampai ke sini, minta maaf ulan berkisah inilah supaya pian tahu. Kalau ditulisakan itu ada gambarannya lah seperti itu kalau ulun tulisakan. Tapi ini kadada di kitab yang ulun tulisakan ini juga kadada. Nah itu. Jarsidin pasti kembali kepada keduanya. Keduanya ada dua macam juga kembalinya. Sama dengan permulaannya sebenarnya kembalinya itu. Yang pertama Jarsidin sahih imannya akan Azza wa Jalla. Nah disinilah kalau orang sudah sampai wasil, itulah namanya orang itu sudah di makam sahih iman. Benar-benar percaya karena sudah bertamu. Ya, sudah bertamu bujur-bujur. Menulun nih bertamu pian tuh sahih dah. Ujar Allah Ta'ala kudrat benar, ujar kawan Allah Ta'ala tuh kudratnya sudah bisa merasakan kudratnya Allah Ta'ala tuh. Bukan nang kisah lagi kada. Jurang api itu panas, inya sudah bisa merasakan panas. Kenapa? Karena di makam wasil tadi inya kada mempunyai sifat kudrat, yang nampak kudrat Allah Ta'ala aja. Sehingga digerak diamnya itu nampak. Makanya di dalam kitab Fathul Majid itu ulun disebutkan al-qudratu sifatun maujudatun qaimatun bi jati ta'ala. Kudrat itu adalah sifat nang nyata maujudnya. Qaimatun bi jatihi, yang bertetap artinya di jatnya. Manakala seseorang itu wasil terhadap Allah Ta'ala, sifat kudrat itu kira-kira terpisah daripada jatnya. Ada terpisahnya? Kada mau terpisah. Bila orang tu panah pada jatnya, di situ juga merasakan sifat Allah Ta'ala. Maka disebut orang tu panah pilah bakabilah. Panah dengan sifat Allah Ta'ala, dia kadang merasakan lagi sifatnya. Yang ada tu sifat Allah Ta'ala, yang dirasakan cuma jatnya Allah Ta'ala. Disitulah namanya orang dinamakan panah pilah, sehingga dia merasakan bakabilah. Jadi kalau kita mengatakan orang itu panah pilah, pasti bakabilah. Kada mau kada. Karena tatkala orang itu tenggelam di dalam sifat yang baka, maka dia merasakan kebakaan itu sifat. Dan dia merasakan akan itu sifat tadi itu. Bukan memusahadahkan lagi. Itulah makam wasil. Makanya Jarsidin setelah orang itu wasil, pasti dia dapatnya dua perkara. Satu, sahih imannya. Itulah namanya hakul yakin, ainul yakin namanya. Bujur-bujur yakin sudah. Sahdah imannya. Bukan nang ujar-ujar lagi. Kada lagi sudah bertamu sudah. Tahu dehnya, merasakan dah. Disitulah namanya ainul yakin kalau makam wasil. Kita ini kan kadang rancang memandirakan tuh nong ma'rifat itulah. Kada kudrat Allah Ta'ala kuasa. Tapi bila kada berduit mengeluh, itu belum ainul yakin lagi. Belum di makam ada sedikit masalah mengeluh. Ada sedikit mengadu. Itu kada lagi. Orang yang sudah merasakan ini, orang itu banyak berdiam. Kenapa? Karena sudah nampak terus kebesaran Allah Ta'ala. Kada ada lagi menganggap sesuatu itu kada nikmat. Semuanya nikmat. Orang yang sudah di makam wasil. Yang pertama adalah sahih imamnya. Imannya Jarsidin sahih. Bujur-bujur sudah itu mendapatkan hakul yakin, ainul yakin. Yang kedua ujar Sidin adalah, dan yang kedua mengikat akan barang yang didatangkan oleh Rasulullah zahiran wa batinan. Nah ini yang kedua. Orang yang sudah ma'rifat pasti dia terikat dengan ibadah, dengan Rasulullah. Kada mungkin orang yang sudah ma'rifat itu kada terikat dengan ibadah. Karena jalannya tadi untuk wasil adalah dengan ibadah. Kada mungkinnya zahiran wa batinan. Ustaz, zahiran wa batinan artinya
Yang kedua, Jalsidin mengikat akan barang yang didatangkan oleh Rasulullah. Pastinya terikat dengan itu. Zahiran, secara zahirnya dan batinnya. Disinilah kita itu musahadah juga namanya. Musahadah secara zahir dan batin. Disinilah musahadah melalui Nur Muhammad itu. Melalui Nur Muhammad itu. Di sini jalannya kita itu belajar nang Nur Muhammad zahiran wa batinan itu. Nang bujur-bujur kita itu jalannya terikat secara zahir, zahirnya menuruti Rasulullah, tapi dengan pandangan, kalau ini di tauhid, pandangan pekerjaan yang kita lakukan, sembahyang tadi dengan Rasulullah, dengan perjalanan kita sembahyang, berwirid, berzikir tadi, kita pandang kalau lewat jalur tauhid kita kada kau melakukannya. Kecuali itu kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itu batinnya kita memandang. Batin kita memandang. Artinya kita kadang bisa melakukan yang sesuai dengan perintah Rasulullah tadi itu, kecuali kita dalam sesudah kembali tadi bertambah nampak sebenarnya. Karena sudah yakin tadi bahwasanya kita dilihatkan kudratnya Allah Ta'ala, kita kada berisi kudrat. Dilihatkan iradatnya Allah Ta'ala dan dirasakan iradatnya Allah Ta'ala, kita kada berisi iradat. Dirasakan bahwasanya Allah Ta'ala itu bersifat ilmu sehingga kita jahil di ketika itu. Nah, di ketika itulah kita di waktu kita mengerjakan ketaatan yang terikat dengan Rasulullah tadi, dengan pandangan tauhid tadi, di makam anta'budaka annaka tarah fa illam tarah fa innahu yara. Yang dirasakan bertambah kuat. Di waktu dia di makam musyahadah, dia menyaksikan. Tetapi kalau dia kembali pun lebih menyaksikan lagi. Lebih yakin lagi karena sahih sudah imannya, sudah bisa merasakan bahwasanya benar-benar di waktu beribadah itu dia menyaksikan kalau melewati jalur tauhid, benar-benar dia beribadah itu merasakan gerak dan diamnya ini benar-benar nampak kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ kembali zahirnya menuruti Rasulullah, batinnya memandang dengan pandangan tauhid. Hasilnya apa? Kada merasa apa-apanya selain daripada melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Di situ yang nampak ketika dia berjalan, ketika dia berzikir, ketika dia duduk, ketika dia sembahyang, semuanya senantiasa diliputi oleh rasa, di mana dia tenggelam di dalam sebenar-benarnya rasa, yaitu merasakan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau musyahadahnya melalui jalur tauhid tadi itu. Jadi gitu. Kalau kita di jalur tauhid tadi, kalau orang melalui jalur Nur Muhammad jalannya, harus dia memesrakan batang tubuhnya secara zahir, bahwasanya batang tubuhnya itu adalah kenyataan daripada Nur Muhammad. Sabarataan. Bila ia sudah mesra pandangan zahirnya itu pandangannya Nur Muhammad, maka dia pun harus memandang dengan pandangan Nur Muhammad itu sendiri. Sehingga dia benar-benar tenggelam di dalam Nur Muhammad itu. Kayak apa caranya? Ya, caranya seperti ini. Amun kita merasakan apal kita, itu pasti karena sifat kita. Iyalah. Artinya bergerak kita ini, itu pasti karena sifat ada dengan kita. Yaitu kudrat kita hendak bergerak, ilmu kita hendak menggerakkan. Artinya tidaklah jahir satu perbuatan. Tidak jahir satu gerakan, baik itu bergerak berdiam, terkecuali ada kehendak daripada kita dulu. Yalah. Jadi bergerak berdiam itu adalah artinya af'al. Sedangkan yang menggerakkan itu sifat. Yang bergerak itu namanya jad namanya. Jadi kalau kita bergerak ini af'al, yang menggerakkan sifat, yang bergerak itu namanya jad. Yalah Ustaz Najib. Yalah Ustaz Mandi. Nah, sifat dan apalnya mun kada ada roh kira-kira adalah. Amuninya kada ada roh berarti kada bergerak. Berarti jad sifat apal itu kada ada. Amun kada ada roh, hilang seberataan. Berarti bergerak berdiam dan jad kita ini adalah kenyataan daripada roh. Roh itu kalau kada dijadikan oleh Allah Ta'ala, maka kada nampak roh itu. Maka roh itu adalah kenyataan sifat dan apal Allah Ta'ala. Berarti gerak dan diam kita ini kenyataan siapa? Kenyataan apalnya Allah Ta'ala, kenyataan Allah Ta'ala. Mun bahasanya itu jangan jadi Allah Ta'ala lah. Ini di makam musyahadah dulu. Ini di jalur tauhid. Jalur tauhid. Tetapi kalau pian di jalur Nur Muhammad, itu pian harus memesrakan bahwasanya roh itu kadada terkecuali terbit daripada nur,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti yang zahir ini siapa? Kenyataan daripada nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zahirnya kita beribadah menuruti Nabi, sembahyang, berzikir, berwirid, yang kita mesrakan apa? Zahirnya wiritan itu dengan pandangan Nur Muhammad. Yang memandang Nur Muhammad. Nur Muhammad itulah yang memandang kenyataannya seorang. Ya kan? Hah? Iyalah. Amun pian ada berarti Nur Muhammadnya hilang. Kadada. Harus pian yang hilang. Kadada Nur Muhammad. Kadada pian. Yang ada tuh Nur Muhammad. Itulah namanya kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan. Sempurna mengikut Nabi itu secara zahir dan batin. Zahir Nabi itu Nur Muhammad, batinnya Nur Muhammad sebijian. Ujar Habib Alin apa? Awalu makhlukin baraza fil alam huwa nur al-maudha fi haji surah. Aku ulah pun letakkan nur itu pada Nabi Muhammad itu, nah sebijian Nabi Muhammad itu nur. Nur sebijian, kenyataan Nur Muhammad sebijian. Jadi kalau hendak sempurna mengikut Nabi, sempurna zahir dan batin ini pada hakikatnya dengan Nabi, maka merasamakan, mesrakan diri kita itu dengan Nur Muhammad tadi sebijian. Jangan ada kita ini mengaku diri kita. Sebijian gerak diam kita, sebijian Nur Muhammad. Maka jerulun, maka pada hakikatnya pian itulah bertemu dengan Nabi. Kenapa? Karena mesra diri kita ini sama-sama nur sudah. Sama-sama nur sudah. Kita ini tenggelam di nur Nabi, maka pada hakikatnya orang itu bertemu dengan Rasulullah. Pada hakikatnya itulah nanti nang timbul hakikat nang sebenarnya. Makanya orang yang tenggelam di nur Muhammad nih, yang nampak kena waktunya berpandir ke bapak-bapak itu Nabi Muhammad nah nampak. Kalau nya tenggelam, bujur kada. Salatayatasilu ruhul musalli alaihi. Bujur kada Ustaz Najib. Kalau orang memandang seluruh alam ini adalah berasal daripada nur, diri pian itu dari nur. Orang yang memusahadakan seluruh alam ini, ingat gerak dan diamnya ini adalah Nur Muhammad, maka itu otomatis Ustaz Najib, otomatis namanya bersalawat kepada Nabi. Salawat ini kada bisa terhubung dengan Nabi, rohnya. Karena asalnya sama daripada Nur Muhammad tadi itu. Itulah salatai yatasilu. Ingatakan dibawa dengan pelabada. Yatasilu pelaba. Maknanya apa? Berkekalan. Salawat daim namanya. Bujur kada? Mun pian ingat bergerak pian itu berarti pian bersalawat daim tuh. Ingat dengan Nur Muhammad. Kada beliuran lagi pian berwiridan. Kada berhuruf, kada bersuara. Bila pian berhuruf bernama nampak, bila pian bersuara nama nampak. Kenapa suara ini terbit dari itu juga? Iya kah? Yang ngaji Nur Muhammad itu harus sampai ke situ pian. Harus sampai salatayatasilu itu salawat nang mana yang disampaikan Habib Ali itu. Ya salatayatasilu, salawat yang senantiasa terhubung dengan roh Nabi itu. Abul Arwas siapa namanya? Nur Muhammad. Terhubung harus orang itu dengan Nabi. Makanya bila pian membaca salawat, bila sampai kepada rasa itu pian, bila kada tetangis pian mengucap salawat itu, assalamualaikum ayuhan nabi warah. Siapa nang mengucap salam itu sebenarnya? Kada kawa kita kada tetangis, amunnya nampak benar. Karena seikungan ini ada. Kita harus tahu itu. Kita kalau membaca maulid itu lain kita mengisahkan diri kita yang dikisahkan. Kenapa? Karena kita sudah jadinya mesra dengannya. Kada kita mengisahkan Nabi, tapi nampak kisah itu dengan kita dan nampak di hadapan kita kisahnya itu. Karena kita yang merasakan. Kenapa? Kita kan berisi apa-apa lagi. Kita ini sudah mesra dengannya. Makanya kalau kita mengisahkan Nabi itu, kadang-kadang nampak perjalanan Nabi itu di hadapan kita. Atau kita yang merasakan perjalanan itu. Karena apa tadi? Salatayatasilu biha ruhul musalli alaihi. Terhubung roh kita ini dengan yang disalawati. Arti terhubung itu kada terpisah. Kada terpisah itu artinya tenggelam di situ kita.
Nah, itu bahasanya itu seperti itulah. Makanya di sini Jasidin yang kedua Jasidin mengikat akan barang yang didatangkan oleh mengikat itu artinya kada bisa terpisah kita. Bila orang wasil itu kada mungkin meninggalkan ketaatan. Semakin dia taat maka semakin nampak. Semakin nampaknya. Nah, pada zahiran wa batinan yalah. Zahirnya musyahadah menyaksikan, batinnya pun merasakan dengan musyahadah tadi. Kada adanya merasakan. Ini. Nah, maka wajib atas hamba bahwasanya jangan inya luba melainkan atas keduanya ini. Jadi jangan lagi ke mencari nang lain-lain. Dua ini aja ikam mencari. Nang pertama bila sudah wasil itu pasti sahih iman kita. Jalannya dijalani melalui bimbingan guru sampai kepada wasil sahih iman kita. Nang kedua itu jasidin pasti menjalankan taat. Jadi kembalinya setelah kita wasil pasti kedua ini juga bertambah iman kita dan bertambah juga itu secara zahir dan batin kita tadi. Jangan jasidin cari nang lain daripada dua ini. Karena bilanya sudah nampak wasil pasti yang dua ini tegawi itu. Asalnya memang dua itu juga yang digawi, yaitu menunjukkan keimanan, yaitu dengan hendak mana bertamu dengan orangnya yang kita yakini tadi itu, dengan jalur musyahadah, dengan jalur tarika, dengan jalur suluk tadi. Lalu kita sampai wasil, setelah itu kembali kepada makam tanazul namanya, turun. Keduanya ini pulang dilaksanakan. Jadi orang itu tetap seperti itu. Taraki tanajul. Tetapi kalau orang sudah sampai ke pasar, itulah ke pasar nang kedua itu beda. Paham lah pian? Kalau pertamanya siok-siok dulu. Tetapi kalau sudah sampai ke pasar, lalu dia kembali ke rumahnya, bahasanya itu kembali ke makam yang beribadah tadi, itu beda dengan jalannya yang tersiok-siok tadi. Jalan pemulaan yang tersiok-siok tadi itu kan banyak cobaannya macam segala. Sekarang ini kada lagi memandang cobaan tuh. Kada ada lagi karena sudah tahu rahasianya sudah. Sabaratan itu bukan cobaan tapi nikmat. Karena apa? Karena dalam perjalanannya sudah diliputi oleh jamal dan kamalnya. Sahih imannya tadi sudah. Nah, itu. Ini menolong menjelaskan sampai habis ini Ustaz Najib sampai subuh karena yang ini aja nih aku menjelaskan ini kita terbuka tarusnya. Jadi sampai di situ gini dulu lah. Kita sambung bahasa insyaallah. Ini maka asikannya lagi ini nah ini baru yang terbuka rahasia itu seperti apa. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Ta'ala kemudahan dalam memaham. Mudah-mudahan kita seberatan senantiasa diberikan keistiqamahan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala sehingga kita mendapatkan makam wasil ilallah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa birlana ma madha si al-karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana birlana ma madha ya al-karami. Ya Rabbi bil Mustafa bali maqasidana wa firlana ma madha ya wasi al-karami. Ya Allah biha bi husnil khatimah. Ya Allah biha. Ya Allah biha. Ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha. Ampun maaf insyaallah. Oh ya, insyaallah kita malam Selasa kita bahaulan Habib Ali Al-Khamsi lah. InsyaAllah nanti Habib Muhammad keluar sebagaimana ulun sirahkan sudah. Nanti Habib Muhammad yang yang tausiahnya insyaallah nanti Habib Muhammad keluar lah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan bisa berhadir nanti insyaallah seberatan. Insyaallah sidin insyaallah karena bermalam di rumah juga. Jangan dimatikan guys. Lelet kali. Hah? Kenapa bisa lelet lah? Dia ini lelet harus. Kenapa? Hujan. Masya Allah, tabarakallah, Masya Allah. Apanya? Ini kan? Lelet kata dia itu. Jaringannya hilang. Hah? Kayaknya masuk ke WiFi bang? Ke WiFi bawah. Mbak orang dihilangkan WiFi-nya. Sudah ulun hilangkan. Yang
belum ganti tadi. Ini biarin mau. Iya, sama-sama ya, Ji. Hujan lelet kan, masalah nana. Apa bos malam ini bos? Lelet katong hari ini. Oh, kata lelet kan tadi. Kalau lelet tadi. Ada waktu anu tadi lelet kan. Wah, di bawah duduk dulu. Kada ingat lagi duduk. Kasihkan di atas, kada ingat turun ya. Jejab jadinya. Sinyal, oh iya, soalnya aman jalan sinyalnya, masya Allah. Apa ini? Pabi menikmatin paminallah ini dalil, masya Allah. Kalau lelit tadi itu, waktu acara tadi kada lelit lah. Ustaz Mahdi kenalah kita malam Selasa lah, insyaallah. Hingga tanggal 27. Lancar usaha kalau amin ya. Tanjung. Muhammad ya. Masya Allah, alhamdulillah. Malam Kamis. Amin. Masya Allah. Dulu. Ada punya Allah. Ya Allah. Engge sama-sama. Engge. Bisa kurang banyak. Yang sabar ya. Banyak ujiannya. Ya. Oh ya, Sungai Durian di mana tuh? Sungai Durian Karanginten kah? Masya Allah Surya. Engge, bisa lah nelpon lah habis nih. Anda Surya bisa kan nelpon habis nih. Oh, akun baru Engge. Engge, waalaikumsalam Surya. Bisa kan nelpon? Bisa kada di telepon? Engge. Semakin kita musyahadah Nur Muhammad rasanya banyak wahyu. Kalau kada kayak itu kada sahih pian godaannya. Engge kena ulang telepon bismillah. Engge. Pian itu supaya bujur-bujur musyahadahnya di Nur Muhammad itu sahih. Diuji dulu dengan pandangan pian, dengan zahir pian, dengan batin pian, supaya pian memandang Nur Muhammad itu benar-benar rahmat. Karena Nur Muhammad itu rahmat. Bila pian mengeluh, berarti pian kada masuk lagi dalam ujian yang kada lulus lagi ujian. Berarti pian kada memandang kesempurnaannya lagi. Kesempurnaan Nur Muhammad itu. Jadi orang sempurna memandang Nur Muhammad itu biasa aja ujiannya. Kada dihiraukannya. Tetap aja di Nur Muhammad aja berdiam terus. Seperti itu baru sahih kena.
Aban. Ulun makan dulu lah. Ini orang ampihan makan kena dulu ulun hendak. Angge terima kasih dulu banyak seberitaan. Iya. Insyaallah. Ini ulun nak nelpon pian insyaallah. Makan dulu ulun. Kena pulang, tengah malam pulang kita. Assalamualaikum.